kali ini mau cerita tentang shipper. Apa itu shipper gitu kan? Shipper adalah jadi shipper itu menurut ininya dia apa sih namanya? Pokoknya shipper itu adalah jadi kita bisa buka jasa kirim. Nggak cuma satu kan, kalau kamu beli franchise-nya JNE atau JNT mungkin cuman ya udah JNT doang gitu kan. Tapi dia boleh, bukan boleh, tapi dia sekali kita daftar langsung bisa semua jasa kirim dan biayanya murah banget, cuman 350.000 teman-teman. Tapi ada tapinya, nanti aku ceritain perlahan, step by step. Jadi kronologinya, aku diajak temenku buat yuk kita daftar shipper, lumayan ada fee-nya gitu kan. Berapa fee-nya gitu? 3-7%. Oh, boleh juga tuh buat tambahan di lakban, aku bilang gitu kan. Lantas aku ikutan tuh, dia udah sebulan katanya. Aku ikutan, aku daftar, bayar 350.000, terus bayar 350.000. Nah 300.000-nya itu buat saldo, jadi itu bisa digunakan ketika ada yang transaksi gitu kan, bayar cash. Dan 50.000-nya itu buat biaya pendaftaran teman-teman. Daftarlah aku di situ kan, daftar, berjalanlah. Jadi dia itu punya sistem, kita input, kalau yang misalkan cashless kita input nomor resinya di cashless, terus nanti keluar nomor resinya dia juga kayak gitu. Jadi buat pelacakan dia kalau ini. Tapi teman-teman, aku berjalan ikut shipper itu cuma 2 minggu. Kenapa? Minggu pertama kasusnya aku minta request pick up, tapi ternyata pick upnya itu nggak urut. Harusnya kan Jakarta, terus kemana dulu, ke ini gitu kan ya. Jadi dia punya base camp, dia punya gudang di Jakarta. Pada hari aku ke Ciawi itu, drivernya ke Ciawi dulu. Entah dia pick up mana lagi, baru tiba di Depok sekitar jam 11 malam. Itu aku udah ngantuk gitu loh. Itu kecewa banget. Terus akhirnya aku minta di up. Aku nggak mau kayak gini, aku maunya sesuai dengan jam operasional tokoku, bilang gitu kan. Oke, akhirnya disetujui. Terus berjalan lagi. Nah, pas aku lihat, aku suka, buat teman-teman harus banget wajib cek yang namanya saldo penjualan ya. Pas aku cek saldo penjualan aku, kenapa nih? Kenapa dananya minus? Ada yang minus 1.000, minus 2.000, bahkan sampai 10.000. Kenapa ini ya? Ini ada di beberapa produk. Ada di beberapa orderan. Kurang lebih 30 orderan pada saat itu. Karena emang lagi campaign pada saat itu kan. Kenapa ini ya gitu kan? Tanya aku sama tim Shopee. Aku klaim, aku nggak mau ada selisih ongkir, bukan salah aku kan gitu kan. Akhirnya usut, tim Shopee bilang toko kamu di Depok, tapi ini di scan di Jakarta, katanya gitu. Oh, masalah memang kayak gitu. Iya, perbedaan ongkir terjadi katanya gitu. Karena JNT perbedaan ongkir itu emang benar-benar nyata gitu. Kalau toko lo di Depok, lo kirim scan di Jakarta, pasti minus, pasti beda, pasti ada bedanya. Terus lantas klaim aku ditolak Shopee, aku nggak bisa ngeklaim. Terus kemana lagi gitu kan? Mau nggak mau aku klaim dong ke pihak shipper. Aku klaim, gak ada. Dari mulai kasus yang aku minus itu, aku udah stop dulu tuh shippernya. Ada pick up-an nggak kak? Gitu kurir nanya. Nggak ada. Padahal mah banyak, tapi aku pakai yang sesuai.
pakai yang sesuai kurir yang biasa gitu kan. Kalau shipper kan biasanya bisa angkut JNE JNT gitu kan. Karena kasus yang minus-minus ini, jadi aku teleponin lagi kurir yang biasa pick up. Shipper gak ada. Klaim, capek ngeklaim ke shipper, gak diganti. Oke, close. Aku tutup shipper. Dan ternyata aku juga jarang buka WA group. Pas aku buka itu WA grupnya kan ratusan. Waduh, wadidaw. Ternyata banyak banget kasus di shipper guys. Dari mulai barang hilang, barang rusak, resi nggak naik-naik sampai orderan terbatalkan, barang retur nggak balik-balik. Yang kayak gitu-gitu sering banget. Admin nggak jawab grup ketika hari Minggu, bener-bener lost banget kalau hari Minggu. Wah, jadi si mitranya itu pada bingung, pada panik mau jawab apa ke seller-seller gitu kan. Terus setelah aku stop, aku cerita ke temanku yang ngajakku itu, udah stop aja shipper, gue selisih udah banyak nih dapetnya. Dapat untung sih dari shipper kemarin, dapat fee-nya, tapi cuman buat nutup kerugian gue doang, bilang gitu kan. Ya impas jadinya, jadi gak ada untung, jadi impas keuntungan fee buat nutupin kerugian selisih ongkir. Jadi udah impas, nggak ada untungnya gitu. Capek ngetiknya juga udah capek. Coba bayangin kalau pas lagi 500 orderan, mabok lu ngetiknya. Udah gitu, udah selesai aku cerita, dibilang enggak kok, katanya gitu kan. Oke, terserah lo gitu kan. Baru kemarin dia cerita, dia nemuin selisih ongkirnya. Lu kagak jeli, bilang gitu. Emang udah selisih dari kemarin-kemarin. Akhirnya dia tutup juga si shippernya. Dan aku cerita tuh, aku ketemu orang Indah Kargo datang ke toko, kita cerita, aku tanya dong, Mas, Indah Kargo ada kerjasama sama shipper? Enggak kak, shipper itu pernah kasus loh, kata gitu. Wah, berarti nggak bener nih. Iya, ada orang mau daftar jadi mitra atau agennya Indah Kargo, nggak jadi kak, katanya gitu. Kenapa? Ya karena ditawarin shipper dengan biaya lebih murah, katanya gitu. Oh gitu, iya. Gak tahu tuh gimana kelanjutannya, katanya gitu. Iyalah, coba bayangin franchise JNT berapa ratus juta mungkin. JNE apalagi ya kan. Nah ini cuma 350.000 guys. Siapa yang gak ngiler daftarnya? Ya gitu deh. Terus aku ketemu lagi sama orang JNT, orang atas JNT. Ada gak sih kerjasama yang hitam di atas putih lah gitu? Gak ada kak, gak ada, malah kita baru tahu shipper, katanya gitu. Wah kacau nih bener-bener. Gak ada di atas hitam di atas putih ternyata teman-teman. Aku ketemu lagi sama Mas Dembi, dia atasan di JNE sono, dia udah naik pangkat. Hai Mas Dembi. Mas Dembi, sebenarnya JNE itu ada nggak sih kerja sama Mas shipper? Mas Dembi, aku nawar bagi fee, nggak pernah ngasih nih, aku bilang gitu kan. Iya belum nyampe target, gimana sih bu, kata dia gitu kan. Gimana ngasih fee-nya belum nyampe target, kata dia gitu. Tinggi banget sih targetnya, aku bilang gitu kan. Ini di shipper nih aku targetnya sedikit kok, aku dapat gitu kan. Tapi barangku jadi selisih ongkir. Dia ngakak, geli banget. Lagi ya sih, bukannya nanya dulu, kata dia gitu. Kagak ada kerjasama shipper sama JNE, kata dia gitu. Gak ada sama sekali, hitam di atas putih, gak ada, kata dia gitu. Jadi oh my god, ini tuh apa ya, shipper ini apa gitu kan. Jadi buat teman-teman yang tergabung di shipper saat ini masih ada di shipper, boleh dong cerita-cerita dong kasus apa yang teman-teman udah alami. Kalau yang udah aku alami ya kayak gitu, selisih ongkir.
Jadi fee yang gue dapat menutupi selisih ongkir yang gue dapat juga, jadi 0%. Jadi mendingan ditutup aja ya kan. Kayak gitu aja sih cerita singkat tentang shipper yang sudah ku alami. Pengen untung, pengen dapet tambahan malah boncos guys. Ya udahlah ya, semoga bermanfaat informasi tentang shipper. Kita bahas yang lain dan semoga jualannya laris teman-teman. Assalamualaikum.